Shalom, berjumpa kembali dalam program Coffee Break, Gembala Menyapa GKI Gracia. Dan kali ini saya langsung saja mengajak seluruh jemaat Tuhan dan orang-orang percaya dimanapun berada membuka bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dari bagian firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengatakan, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 poin penting yang harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Rasul Paulus mau berbicara tentang the position in Christ. Dalam Kristus sebagai orang percaya, itu merupakan posisi yang mau tidak mau harus kita hidupi sampai hari ini. Mengapa saudara? Karena memang ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Artinya kita harus dikuasai oleh Kristus. Artinya kita harus hidup tetap di dalam Kristus itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa seorang rasul bernama Paulus dengan kegemilangannya sebagai murid Gamaliel, dia bukan meninggikan kepintarannya, bukan meninggikan pengetahuannya, tapi dia mengatakan bahwa aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus juga mau berbicara tentang fokus dalam hidup ini, ya. Fokus daripada seorang rasul yang bernama Paulus adalah fokusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kalau kita lihat bacaan-bacaan dalam kitab-kitab Rasul Paulus, tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia tidak berusaha menyenangkan hati orang di sana. Dia hanya berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi yang bisa menggambarkan tentang keberadaan seorang Rasul Paulus. Saudara, ada seorang pianis terkenal, dan ini seorang anak muda yang sangat jenius sekali. Dia bisa memainkan piano lebih hebat dari pelatih. Tetapi pada satu kesempatan dia menggelar sebuah konser tunggal. Nah, waktu menggelar konser tunggal ini, lagu pertama yang dia mainkan dengan begitu lincah jari jemarinya. Kemudian waktu semua penonton itu bersorak di akhir daripada peranan pertamanya ini atau pertunjukan pertamanya ini, dia tidak mengekspresikan rasa senangnya akan semua orang yang berdiri bertepuk tangan. Wah, semua orang pada heran, mengapa pemuda ini tidak mengekspresikan rasa senangnya. Lalu pertunjukan yang kedua juga sama, dia tidak mengekspresikan rasa senangnya, rasa bangganya, meskipun semua penonton berdiri dan bertepuk tangan melihat kemampuan dan talentanya yang sangat jenius. Lalu yang ketiga, penampilan yang ketiga, tiba-tiba di akhir daripada penampilannya, seorang anak muda yang jenius ini tadi langsung mengekspresikan senyum yang seberingah, senyum yang lebar. Semua penonton heran, ini mengapa? Kok tiba-tiba penampilan yang ketiga dia senyum gembira. Lalu satu ketika dia diwawancarai, mengapa penampilan pertama, penampilan kedua kamu tidak menunjukkan ekspresi yang senang terhadap penampilanmu? Lalu dia berkata begini, saya bukan melihat semua penonton yang ada, saya melihat ada seorang bapak di ujung sana. Kalau dia tidak berdiri, maka saya tidak akan menunjukkan rasa senang. Tapi di penampilan yang ketiga,
Saya langsung senyum dengan gembira karena memang ada satu bapak di pojok sana, dia berdiri dan bertepuk tangan. Saudara tahu siapakah bapak di pojok sana? Dialah pelatihnya. Artinya begini saudara, Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia tidak berusaha menyenangkan semua orang yang membaca kitabnya. Dia hanya berusaha menyenangkan hati Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga saudara, dari bagian firman Tuhan ini, iman kepada anak Allah. Itu dicantumkan di bagian yang terakhir daripada pembacaan kita. Iman kepada anak Allah. Iman saja tidak cukup, karena semua agama berbicara tentang iman. Orang-orang yang di luar kekristenan berbicara tentang iman, tetapi iman mereka objeknya tidak sama dengan iman objeknya orang Kristen. Iman objeknya orang Kristen adalah kepada anak Allah. Siapa dia? Yesus Kristus. Lalu sebab itu Rasul Paulus mengatakan dalam Roma, dia mengatakan begini, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, nah ini menunjukkan iman, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Saudara, 3 poin penting ini. Yang pertama, posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, fokus kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus beriman, dan objeknya harus kepada anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.